Kalian pernah lihat gedung ini? Mungkin beberapa dari kalian punya jawaban untuk pertanyaan itu. Tetapi, berapa banyak dari kalian tahu sejarah gedung ini dengan detail? Daripada nama pertanyaan lagi, ayo kita cari tahu aja. Villa Isola atau yang sekarang disebut Bumi Siliwangi adalah sebuah gedung Art Deco yang berdiri di bagian utara Bandung. Mungkin sekarang gedung ini hanya berfungsi sebagai kantor rektorat UPI. Tapi apa sih sejarahnya? Villa Isola adalah sebuah gedung yang didesain oleh arsitek Belanda Wolf Schumacher untuk taipan media Belanda Dominique Willem Baretti, pendiri agen pers Aneta di Hindia Belanda. Tujuan awal bangunan itu adalah untuk rumah pribadi Baretti, tetapi kemudian diubah menjadi hotel setelah kematiannya dan sekarang berfungsi sebagai kantor rektorat Universitas Pendidikan Indonesia. Apabila kalian lihat foto-foto gedung ini pada zaman dahulu, kalian mungkin sadar gedung ini dibangun jauh dari keramaian kota. Ini sebenarnya terkait dengan alasan gedung ini disebut Isola. Kata ini berdasar dari falsafat Baretti, yaitu M Isolo e vivo, yang artinya saya mengasingkan diri dan saya bertahan hidup. Namun, ada juga yang mengatakan Baretti membangun Villa Isola itu untuk pembuktian kepada orang-orang Eropa. Saat itu, Baretti selalu dipandang sebelah mata di Hindia Belanda hanya karena dia berdarah campuran antara Italia dan Jawa. Baretti lahir dari bapak orang Italia dan ibu orang Jawa. Di zaman itu, orang-orang yang lahir dari perkawinan campur dipandang rendah oleh orang-orang yang lahir dari ras murni. Dengan membangun Villa Isola yang megah, Baretti ingin dipandang setara dengan orang-orang kelas atas Eropa. Sekarang kembali ke sejarah gedung. Menurut sumber yang dikutip dari buku Dari Villa Isola ke Bumi Siliwangi oleh Lulus Abadi dan Sudarsono Katam, rancangan dari villa ini diminta oleh Baretti dan menggunakan desain dari arsitek bernama Charles Prosper Wolf Schumacher. Memulai konstruksi pada bulan Oktober 1932, pembangunan villa ini bisa terbilang singkat berkat kerjasama yang baik antara biro arsitek, kontraktor, arsitek, pengawas teknik, dan para mandor serta 700 pekerja bangunan sehingga konstruksi selesai pada bulan Maret 1933. Sayangnya, Baretti tidak dapat menikmati rumahnya karena dia tewas dalam kecelakaan pesawat di kota Rutba, Irak, dekat perbatasan dengan Suriah pada tanggal 20 Desember 1934. Setelah dijual, bangunan ini dibeli oleh perhotelan Savoy Homan pada tanggal 1935. Pada masa penjajahan Jepang atau tepatnya Maret 1942, gedung ini sempat digunakan sebagai kediaman sementara Jenderal Hitoshi Imamura saat menjelang perjanjian Kalijati. Perjanjian ini terjadi dengan pemerintah terakhir Hindia Belanda dan berlangsung di Kalijati, Subang. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1951 ketika dalam keadaan berantakan bekas perang, Villa Isola dinasionalisasikan oleh pemerintah RI, juga namanya diganti menjadi Bumi Siliwangi. Perkembangan terakhir terjadi pada tanggal 20 Oktober 1954 yang merubah fungsi villa menjadi perguruan tinggi dengan nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau yang juga disebut IKIP yang sekarang menjadi Universitas Pendidikan Indonesia. Pembukaan tersebut diresmikan oleh JM Perdana Menteri Pendidikan Indonesia yang bernama Mr. Ali Sostro Amijojo pada hari Rabu. Sebenarnya kalian bisa melihat peninggalan dari upacara peresmian ini. Tinggal ke bagian belakang gedungnya dan pergi ke dekat pohon beringin yang terletak di taman. Lihat. Oh ya, aku bilang Sekarang ada taman nggak di sini? pada era modern, area Villa Isola sekarang dijadikan taman sebagai tempat tenang yang mahasiswa UPI dapat kunjungi. Di taman belakang terdapat pohon beringin yang berfungsi seperti kanopi, memberikan perlindungan dari matahari yang terik kepada pengguna taman. Selain itu juga ada kolam yang berisi ikan-ikan koi yang berenang. Iyalah berenang, kalau jalan mesti aneh. Tunggu. Sebelum videonya selesai, ini aku dari editing. Lu mau nyebutin satu hal yang gak lupa. Kenapa aku pilih Isola sebagai destinasi tugas P5 ini? Jadi yang pertama, arsitekturnya yang Art Deco sangat mengkontras bangunan-bangunan lain di UPI. Kedua, warnanya kontras yang putih dibandingkan pohon-pohon yang hijau, jadi membuatnya menonjol. Dan terakhir, yang ketiga, ya menjadi pengingat sebagai sejarah dan keberagaman di Indonesia. Ya, makasih.